Saya akan bacakan pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara, serupa seperti ketika kita mengenali seekor kucing ya, dengan suara meongnya atau anjing dengan suara gonggongannya. Kita juga bisa mengerti tema kitab pengkhotbah dari apa yang sering dia bahas. Jadi memang ada satu frasa yang sering disebut oleh sang pengkhotbah di sepanjang kitabnya, Bapak Ibu Saudara, yaitu kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, seperti yang tadi saya bacakan di ayat yang kedua. Frasa ini dalam berbagai bentuknya terus muncul di dalam kitab pengkhotbah ini, Bapak Ibu. Tapi apa maksudnya begitu? Bapak Saudara, kata sia-sia itu berasal dari kata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata hebel, ya, yang muncul 38 kali dalam kitab pengkhotbah. Di pasal yang pertama ayat yang kedua tadi saja, yang terdiri dari 8 kata, ada 5 kata hebel. Ya, jadi kata hebel ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sia-sia begitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu meaningless atau tidak berarti begitu ya, atau kosong, hampa seperti itu. Nah, kata hebel ini, Saudara, itu akar kata hebel ini dikaitkan dengan nafas atau uap. Dan kata ini bisa digunakan untuk menggambarkan kabut, Bapak Ibu. Jadi arti kata ini mengacu pada sesuatu yang tampaknya ada di sana, tetapi sesungguhnya tidak ada, begitu. Awan yang melayang rendah atau kabut begitu ya, tampak sebagai sesuatu yang kuat, pekat dari kejauhan, tapi kalau kita dekati, dia akan menghilang. Jadi ini seperti sebuah ilusi, begitu. Nah, mengapa pengkhotbah memakai kata ini? Karena dia mau memberitahu kepada kita bahwa ketika kita memandang sesuatu terpisah dari Allah, maka kehidupan itu tidak akan bermakna, kosong dan hampa. Kita berpikir bisa merengkuh sesuatu atau mencapai sesuatu, tetapi seperti awan kabut ya, dia akan menghilang dan tidak meninggalkan satu jejak pun bagi kita. Nah, Saudara, kata hebel ini, kalau ini sebagai informasi tambahan gitu, kata hebel ini juga sering digunakan dalam bagian perjanjian lama yang lain, di dalam kitab yang lain, untuk menggambarkan dewa-dewa orang kafir yang tidak berdaya, begitu ya, yang sama sekali berbeda dengan Allah kita, Allah yang hidup. Jadi Saudara, dari awal tulisannya pengkhotbah sudah memberi tema kepada kita bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa ketika kita melihat kehidupan dengan seksama, kita akan menemukan sebuah tanda tanya yang besar. Pengkhotbah berpikir seperti ini, saya melakukan itu tidak menambah apa-apa kok, gitu. Saya melakukan ini, saya mencapai ini, tapi itu tidak masuk akal. Atau saya memiliki sesuatu begitu ya, tapi itu tidak memberi makna apapun bagi saya. Jadi Saudara, sementara kitab-kitab lain ya memberikan optimisme atau keyakinan ya supaya kita bisa memaknai hidup kita. Nah, pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini sia-sia begitu. Sementara kitab lain mengantar kita kepada pengertian akan kehendak Allah, pengkhotbah berpendapat bahwa kehendak Tuhan itu tetap menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan. Pada titik ini, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah seperti sedang menempatkan diri seperti kebanyakan orang di zaman ini. Contoh seperti ini ya. Sebagai orang tua Kristen, kita pasti mengajarkan atau menularkan iman kita kepada anak-anak kita dengan berbagai cara ya, Bapak Ibu ya. Mengajak ke gereja, ikut sekolah minggu, berdoa, sekolah di sekolah Kristen ya,
Bagi yang memiliki anak remaja atau pemuda, kita mengajarkan ayo begitu ya, kalau mau cari pacar, cari yang seiman dan seterusnya. Kita mengajarkan hal itu kepada mereka tanpa sadar. Mungkin begitu anak-anak kita itu bertanya, kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus berdoa kepada Tuhan Yesus? Kenapa saya harus mencari pasangan hidup yang seiman? Kenapa saya harus bekerja di bidang ini atau tempat ini? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau suatu saat kita mendapati begitu ya pertanyaan semacam itu dari anak-anak kita atau dari orang lain begitu ya, tentu kita harus bisa menjelaskan begitu ya dengan pengertian yang benar. Karena Saudara, menjadi orang Kristen itu memang tidak sekadar ngikut saja atau mengalir saja. Sing penting aku nggugu di perintah menggereja yang menggereja, ya, di perintah persembahan yang persembahan begitu ya. Padahal tidak bisa kita pungkiri memang ada pertanyaan begitu ya. Apa arti semua itu bagi saya? Saya melakukan banyak hal, saya mengerjakan banyak hal, tapi saya tidak mengerti apa arti semua itu. Apakah semua yang saya lakukan itu akan sia-sia dan tidak berguna? Mungkin Bapak Saudara sebagai orang tua kita juga menanyakan hal yang sama. Kenapa sih saya jadi orang Kristen? Gitu. Kenapa sih saya harus ke gereja? Kenapa sih saya harus jadi majelis? Kenapa sih kok saya harus pelayanan di komisi? Dan seterusnya. Kenapa saya harus melayani? Ada banyak pertanyaan seperti itu dan juga pertanyaan-pertanyaan lain secara umum. Ya, saya pikir sih tidak apa ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah pertanyaan-pertanyaan itu tetap ada. Seperti pengkhotbah. Dia juga banyak bertanya begitu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menemukan makna hidup kita. Mungkin di antara banyaknya pertanyaan yang muncul dalam diri kita begitu ya, akan ada yang terjawab, akan ada jawabannya, dan kita akan mengerti jawaban itu. Tetapi juga ada yang mungkin tetap menjadi misteri. Yang jelas, kita tetap seperti pengkhotbah ya, meskipun dia mengatakan sia-sia ya, tapi dia mengatakan itu tetap dengan memiliki pengharapan. Demikian kita begitu ya. Hidup kita tidak akan sia-sia selama kita mencari jawaban kepada Tuhan. Saya pikir apa yang kita lakukan bersama-sama dengan belajar firman Tuhan itu juga adalah salah satu cara yang terbaik yang sedang kita tempuh untuk menemukan makna hidup yang sejati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.